Hai pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat, senang bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Seperti biasa, mari kita belajar mengenai kesehatan. Dan kalau misalnya Anda punya masalah kesehatan, ingin dapat solusinya, silahkan. Dengan senang hati kami mengundang Anda datang untuk ke studio Go Healthy ya, berbagi bersama kami di sini. Dan juga kami akan carikan solusinya. Tapi jika Anda tidak sempat datang ke studio, boleh kirimkan pertanyaan Anda lewat email. Nanti kami akan carikan juga solusinya buat Anda. Kolesterol dan trigliserida. Hati-hati, ini adalah dua hal yang bisa menjadi faktor resiko penyebab banyak komplikasi. Ini adalah masalah yang dimiliki oleh narasumber kami kali ini, namanya Pak Edi Mulyadi. Ini dia kisahnya. Edi Mulyadi Wijaya. Dirinya merasa sangat bersyukur. Kini tubuhnya sudah jauh lebih sehat pasca mengalami TIA sebanyak 5 kali. TIA atau Transient Ischemic Attack merupakan kondisi terganggunya aliran darah di dalam otak secara ringan, atau lebih dikenal sebagai stroke ringan. Edi menduga dirinya bisa mengalami TIA secara berulang karena kadar kolesterolnya dan tekanan darahnya yang tinggi. Ia pun sempat mengalami kelemahan anggota tubuh sebelah kanan. Tak mau kondisinya menjadi semakin berat, Edi langsung bergegas memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat. Selain itu, ia juga mulai rutin menggunakan teknologi laser untuk membantu mengendalikan kolesterol dan tekanan darahnya yang sempat tinggi. Alhasil, kini kondisi kesehatan Edi sudah jauh membaik. Anggota tubuhnya yang dulu sempat lemah, sekarang sudah lebih bertenaga. Bahkan, kolesterol dan tensinya sudah normal kembali. Sudah tersambung bersama kami secara online ada Pak Edi Mulyadi. Pak Edi, apa kabar? Baik, Wah, Pak Ronald. nah pemirsa, bersama kami di sini ada Mas Boyke Dianugraha. Mas Boyke, apa kabar? Halo Kang Ronald, Pak Edi, dan juga pemirsa, salam sehat dan bahagia. Bahagia. Dan juga ada Mas Numan Saputra. Mas Numan, apa kabar? Baik Kang Ronald sendiri gimana Kang? Sehat dong? Harus. Tadi dari profilnya Bapak ini pernah mengalami TIA ya, Transient Ischemic Attack, sampai dengan 5 kali. Ini gara-gara aja Bapak punya Betul. kolesterol tinggi, trigliserida tinggi, dan tensi juga tinggi. Betul ya Pak Edi ya? Betul. Nah, coba Bapak masih ingat nggak angka-angkanya nih? Dulu tensinya pernah berapa paling tingginya Pak? Tensi itu di sekitar 150, 160. 150 atau 160? Ya, udah tinggi Ya, tuh. kurang lebih. Oke. Kalau kolesterolnya dulu paling tinggi pernah berapa? Kolesterol 147, trigliserid 202, Pak. Waduh. Ini di sini kalau bisa ngelihat mukanya Mas Boyke sama Mas Numan yang aduh ini. Tapi Mas Numan bisa dijelaskan nggak sama pemirsa apa itu TIA dan apakah memang anggapan masyarakat TIA itu adalah stroke ringan? Sama nggak sih? Oke, jadi kalau misalkan di masyarakat itu yang beredar adalah TIA itu adalah stroke ringan. Sedangkan kita sebut sebagai TIA itu adalah jika terjadinya defisit neurologis tapi membaik dalam 24 jam. Jadi misalkan nih ada kelumpuhan, ada pelo, Ada kelemahan anggota ada tubuh. kelemahan anggota tubuh, tapi dalam 24 jam itu sembuh total. Itu kita sebut TIA. Oke. Tapi kalau sudah lebih dari 24 jam itu masih menetap, itu sudah kita sebut sebagai stroke. Ya. Nah, Pak Edi, waktu itu gejalanya bertahan berapa lama Pak? Yang awal itu kurang lebih 5 menit. Yang kedua kurang lebih naik sih Pak. Intensnya 10 menit. 10 menit langsung sembuh lagi. 10 menit berarti. langsung sembuh lagi gitu, biasa Ya, lagi? betul. Terus yang terakhir, Jadi- Yang terakhir kurang lebih antara 15 menit, saya kurang ini ya, 15 menit antara 20 menit gitu Pak. Oh, jadi Oh, iya, makin betul. hari makin Memang naik makin ya. hari makin naik ya. Tapi Oke. kenapa sih sebenarnya Ya, betul. TIA itu ya terjadi ya? Jadi pemirsa, ini yang saya coret adalah pembuluh darah kita ya. Kalau pemirsa bisa lihat di sini, ini pembuluh darah kita ini bisa jadi ada percabangannya ya. Nah, jadi suatu percabangan ini jika terdapat yang namanya gumpalan darah menyumbat di antara percabangan tersebut, nah ini akan menyebabkan yang namanya TIA atau adanya kejadian berkurangnya aliran darah pada area tersebut. Kenapa bisa terjadi TIA? Nah, ada yang dia permanen menyumbat di sana, ada juga yang enggak. Jadi ketika dia sudah tidak permanen, artinya ketika dia didorong sama darah, tekanan darah kita naik, akhirnya tekanan darah ini mendorong yang namanya sumbatan tersebut terlepas dan terjadilah yang namanya TIA. Jadi itulah kenapa TIA ini bisa terjadi pada orang-orang yang mengalami pengentalan darah.
Tapi bukan berarti kalau sudah kena TIA ini nggak bisa jadi stroke beneran. Iya. Bisa Mas Boyke ya? Ya, kalau kita melihat gambar ini, kita lihat bahwa ini adalah gambar aliran darah yang normal. Ya, artinya dia bisa membawa nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh kita, terutama ke organ-organ vital termasuk otak, jantung, ginjal dan lain sebagainya. Tapi nih, kalau yang dilihat di Pak Edi ini yang udah mulai seperti ini nih. Iya. Kenapa kok bisa seperti ini? Karena sudah ada trigliseridnya yang tinggi, sudah ada kadar lemak LDL-nya juga yang tinggi. Ini bisa mengakibatkan penggumpalan, ya, sehingga otomatis dong oksigen dan nutrisinya juga tidak bisa sampai ke organ vital. Tapi masih bisa seperti yang dijelaskan tadi oleh Mas Nurma, masih bisa lewat. Sumbatannya 5 lepas. menit sebentar, mungkin tubuh memberikan reaksi, kontraksinya tubuh kemudian melakukan tindakan vasodilatasi, terbuka lagi, kemudian beberapa lama timbul lagi. Nah, ini yang disebut dengan TIA, transient ischemic attack. Dan itu waspada sekali, jangan anggap enteng. Nah, ya. tapi kalau kita lihat nih, pemirsa ya, kalau kita lihat wajahnya segar, senyumnya pun tampak lebar gitu ya. Kayaknya udah sehat nih. Apa sih rahasianya? Katanya udah pakai laser ya Pak ya? Iya, betul. Aku laser. Dan dokter saya pun istilahnya menitipkan pesan untuk tetap mindset di hal yang positif, tidak untuk negatif-negatif. Itu tolong dihilangkan. Ya, perubahan apa nih Pak Edi yang Bapak rasakan setelah menggunakan teknologi laser? Saya bisa tidur, itu kurang lebih saya bisa tidur 7 jam. Dan ketika bangun rasanya bagaimana Pak Edi? Segar. Segar. Betul, segar. Ya, karena paling utama kata dokter, kamu harus bisa tidur, itu aja. Betul. Istirahat yang cukup dan pola hidup yang sehat, olahraga yang ideal 3 kali seminggu ya. Kolesterolnya gimana nih Pak? Kolesterol LDL saya di angka 70. Wah, hebat tuh 3. turunnya. Hebat. Pertahankan ya. Trigliseridanya berapa Pak Edi? 160. Ya udah bagus dong. Kan trennya turun Iya. terus. Berarti ada progres. Iya. Nah, yang paling penting nih, tensinya berapa sekarang Pak Edi? Antara 110, 120. Kalau bawahnya itu di angka 80. Udah normal. normal. Itu udah normal. Udah Pak Edi itu udah normal. Bagus ya. Dan apa yang dirasakan oleh Pak Edi ini merupakan karena dia sudah mengambil action. Selain mengubah gaya hidup, dia mulai olahraga, mengubah pola makan, tapi tentu dibantu dengan teknologi laser. Yang pertama kali dirasakan, kenapa? Dia tidurnya menjadi lebih nyenyak. Tapi yang jelas di sini adalah aliran darahnya menjadi lancar. Betul. Ya, karena apa? Yang tadi akibat trigliserid yang tinggi, lemak LDL yang tinggi tadi itu dicegah penempelan keping-keping darahnya, aliran darah lancar. Yang sudah menempel tadi diuraikan sehingga aliran darahnya menjadi lancar. Kemudian kok tekanan darahnya juga bisa turun ya? Tekanan darahnya menjadi turun karena nitrik oxide-nya diaktifkan kembali. Nitrik oxide itu bertanggung jawab kepada elastisitas pembuluh darah. Sehingga makin elastis pembuluh darahnya, maka terbuka ya pembuluh darahnya dan tekanan darahnya akibatnya menurun. Itu semua dialami setelah Pak Edi juga melakukan pola hidup sehat dilengkapi dengan teknologi laser. Dan tadi juga beliau menggunakan teknologi NMES ya. Benar banget ya. Jadi setelah Pak Edi ini menggunakan teknologi NMES atau yang kita sebut sebagai Neuromuscular Electrical Stimulation, Pak Edi ini kakinya jadi lebih kuat lagi ya. Jadi kaki kita ini ditopang sama apa? Kaki kita ini ditopang sama yang namanya otot dan syaraf. Nah, jadi penting sekali untuk memanfaatkan teknologi NMES ini. Karena teknologi NMES ini nanti akan merangsang atau menstimulus otot kita untuk berkontraksi lagi nih. Jadi yang tadinya sudah mengalami kelemahan akan berkontraksi lagi. Yang nantinya otak ini akan merespon untuk menggerakkan otot tersebut secara aktif kembali. Jadi dengan begitu dicegah yang namanya pengecilan massa otot, penyusutan otot, dan kelemahan otot juga bisa terbantu dengan teknologi NMES. Jadi pemirsa di rumah, kita harus bantu dan jaga kesehatan kita dengan menggunakan teknologi laser yang disinergikan dengan teknologi NMES dari sekarang juga. Jadikan gaya hidup kita sehari-hari. Nah pemirsa, yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser bukan hanya Pak Edi, ya, tapi juga banyak. Salah satunya adalah kisah yang satu ini. Saya
mengalami adanya suatu penyumbatan di bagian otak sebelah kiri saya. Saya merasakan kondisi tubuh yang fit, bugar, energik, yang paling penting tensi yang terkontrol juga. Selalu senang rasanya melihat mereka yang langsung take action untuk menjaga kesehatannya ya. Oke, pemirsa, kami di sini kru Go Healthy senang sekali melihat perubahan yang terjadi kepada Pak Edi ya, karena beliau mengambil langkah yang tepat untuk menjaga kesehatannya. Seperti yang kita lihat ya, kondisinya sekarang sudah jauh lebih baik tentunya karena upaya yang dilakukan oleh Pak Edi untuk menjaga pola hidup sehat dan menggunakan teknologi laser secara rutin. Keren Pak Edi. Nah pemirsa, teknologi laser yang digunakan oleh Pak Edi ini adalah AccuLaser Ultimate dari GoGoMall ya. Nah yang saya senang nih dari AccuLaser Ultimate ini adalah ada teknologi low level laser dan juga ada teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat. Bayangkan, dua teknologi canggih dalam satu alat saja ya. Nah lasernya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Ya, ini disarankan buat Anda yang punya masalah seperti diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Ayo cepat dipakai, jangan sampai komplikasinya hadir ya. Nah, sementara itu teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, ini akan bermanfaat untuk menjaga, menguatkan dan memelihara massa otot. Ini penting nih, disarankan buat Anda para penderita stroke yang mengalami kelemahan pada bagian tubuh. Harapannya ketika otot ya dan otaknya distimulasi, ini akan membantu perbaikan ataupun fungsi yang lebih baik. NMES ini nggak cuma buat penderita stroke sebetulnya, tapi perlu untuk kita semua yang masih sehat ya. Pemirsa, sekali lagi jangan tunda lagi, gunakan AccuLaser Ultimate sekarang juga. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya ya. Dan mulai hari ini jadikan AccuLaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita semua. Nomornya sudah ada pemirsa, silakan langsung hubungi saja nomor ini ya. Call center nanti akan membantu menjelaskan dengan detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan juga ada layanan konsultasi dengan dokter. Jadi jika Anda sudah punya alat kesehatannya ya, produk AccuLaser Ultimate yang asli, yang berkualitas, yang bermanfaat, Anda boleh konsultasi dulu. Termasuk tenang, ini alat sudah terdaftar di pemerintah. Carinya di mana? Hanya di GoGoMall. Jadi ingat, teknologi laser, ingat GoGoMall. Sekali lagi pemirsa ya, nggak ada bosannya kami mengingatkan ini. Kualitas darah menentukan kualitas hidup kita. Dan atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Yuk, take action yuk ya. Jangan kemana-mana, acaranya belum selesai. Masih ada pembahasan kesehatan lainnya. Saya akan kembali saat lagi, tetaplah di Go Healthy secara tepat. Hidup sehat. Didukung oleh kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, mungkin Anda yang menyaksikan acara ini, mungkin ada yang sambil olahraga, mungkin bagus, di treadmill gitu, atau sepeda statis, bagus. Tapi mungkin ada juga di antara Anda yang menyaksikan acara ini sambil makan enak. Ya silakan, tapi Anda juga harus tahu kondisi kesehatan Anda. Jangan sampai Anda memanjakan tubuh Anda dengan makanan yang enak, tapi ternyata kolesterol Anda tinggi, ya, tensi Anda tinggi, trigliserid tinggi, seperti yang dialami oleh narasumber kami kali ini, yaitu Pak Edi Mulyadi. Pemirsa, Pak Edi ini pernah mengalami TIA 5 kali. TIA singkatan dari Transient Ischemic Attack, atau orang bilangnya ini adalah stroke ringan. 5 kali bukan prestasi yang harus dibanggakan. Pak Edi? Iya betul. Apa yang terbayang di pikiran Bapak ketika serangan itu datang? Tamat deh riwayat saya ini, kena stroke saya. Oke. Coba, Pak Edi introspeksi. Dulu, kira-kira kebiasaan hidup Bapak seperti apa yang membuat lemaknya tinggi dalam darah, tensinya tinggi? Coba diingat-ingat lagi. Pola makan saya sangat jorok, Pak. Ya, mie instan, gorengan, santan, ya soto. Itu Iya. nikmat banget, Pak. Nikmat banget. Makan enggak dijaga, ya. Oke. Betul, Pengusaha sibuk biasanya nggak ada waktu olahraga, betul nggak? betul. Dulu juga saya sering gadang sih, Pak, Oh, sebenarnya. begadang juga. Oke. Dan yang terakhir, namanya pengusaha pasti stresnya tinggi, betul?
Betul sekali. Betul sekali. Sampai akhirnya 4 pilar hidup sehatnya nggak dijalankan. Makanya dalam tanda kutip wajar kalau beliau sampai terkena TIA atau stroke ringan sampai dengan 5 kali. Iya. Kalau kita lihat sekarang beda banget sama yang dulu ketika beliau tensinya tinggi, Iya. kolesterolnya tinggi. Sekarang tampak terlihat lebih sehat, lebih segar, lebih bugar ya karena sudah menggunakan teknologi laser. Betul ya? Jadi sekarang semua Betul. angkanya aman Pak Edi ya? Aman. Kolesterol Pak Edi sudah merasakan manfaat dari teknologi laser pemirsa. Sekarang semuanya sudah aman terkendali. Bapak pakainya berapa kali sehari? 2 kali. 2 kali. Kapan aja itu? Pagi dan malam sebelum tidur. Bagus. Biasanya durasi berapa lama tuh Pak? Yang udah saya jalani sekarang 1 jam. Sudah 1 jam. Oke. Selain Bapak di rumah yang pakai siapa lagi teknologi laser? Istri. Istri Pak Edi ini kenapa? Ada keluhan atau ada faktor resiko juga? Sama sekali tidak ada. Cuman dia melihat perkembangan saya bagus, sangat bagus. Dia merasa tertarik ya. Jadi ya kita pakai aja berdua. Keren ya. Yang Pak Edi lakukan untuk pemulihan itu baik. Yang Ibu Marliani lakukan untuk pencegahan itu jauh lebih baik. Oke, nah pemirsa Mas Boyke, Mas Nurman, dan juga Pak Edi, ini ada masyarakat yang ingin bertanya mengenai problem kesehatannya. Kita bantu jawab ya. Oke, silahkan Bu. Saya Budiati dari Surabaya. Ibu saya usia 73 tahun. Semenjak usia 70, ibu saya sudah mengalami sakit-sakit di badan, pandangan kabur, dan pusing-pusing. Semenjak itu setelah dicek hasil gula darahnya 300. Jadi ibu mengalami sakit diabetes. Dan pertanyaan saya, apakah solusinya dan apa obat yang tepat buat ibu saya yang sekarang juga hipertensi? Mari kita cari solusinya, boleh berikan Mas Boyke? Jadi ibu sudah 73 tahun, tapi kan kita tetap biarpun 73 tahun ingin menua dengan sehat, Iya. ya kan? Tadi ada diabetes, tapi kuncinya apa? Memang seperti orang Indonesia pada umumnya, mereka mengalami gangguan pada aliran darahnya menjadi kental, makanya ibunya diabetes. Iya. Pembuluh darahnya kaku, makanya ibunya hipertensi. Hipertensi. Ya. Jadi yang harus dilakukan adalah tentu menjalankan pola hidup yang sehat meskipun Setuju. sudah tua juga, Iya, ya. Pola tidur, pola makan, kemudian manajemen stres dan juga olahraga. Tapi yang terpenting di sini adalah kita tahu bahwa kita bisa dibantu dengan teknologi laser. Karena teknologi laser itu selain tadi sudah dijelaskan ya, untuk mengurangi diabetesnya itu bisa dengan menggunakan teknologi laser. Karena apa? Dia akan mengubah kolesterol, gula menjadi energi. Sehingga nanti ibu yang sudah sepuh tadi bertenaga lagi. Karena apa? Karena yang namanya gula dan kolesterolnya diubah menjadi energi, Ya. kadar gulanya menjadi turun, kadar kolesterolnya menjadi turun. Lalu hipertensinya gimana? Hipertensinya juga akan kembali terbantu karena diaktifkannya kembali nitric oxide-nya sehingga tekanan darahnya turun. Tidurnya akan jadi lebih baik lagi. Pada usia tua kan sekali tidurnya menjadi jelek ya. Dan itu juga bisa mengakibatkan dia akan menjadi jauh lebih sehat. Dan yang itu baru untuk darah dan pembuluh darahnya. Tetapi juga tentu otot-ototnya juga perlu Iya, ya, betul. dan supaya tidak pikun juga ya. Betul Mas Boyke ya. Jadi teknologi laser ini selain yang dijelaskan sama Mas Boyke tadi yang digunakan di pergelangan tangan, ada juga teknologi laser yang bisa kita gunakan di rongga hidung kita. Jadi fungsinya adalah sama seperti yang di pergelangan tangan untuk merangsang nitric oxide di pembuluh darah kita. Jadi kita harus tahu nih bahwa pembuluh darah kita itu dari ujung kepala sampai ujung kaki itu ada dan bisa menghasilkan yang namanya nitric oxide ketika dirangsang dengan teknologi laser yang sudah disesuaikan gelombangnya. Dengan begitu, teknologi laser ini akan menyinari rongga hidung dan akan merangsang produksi nitric oxide di pembuluh darah di area kepala. Dengan begitu, aliran darah di area kepala jadi lebih lancar. Kemudian juga bisa merangsang yang namanya produksi melatonin dan bisa merangsang hormon endorfin juga. Selain itu juga untuk menjaga dari kepikunan. Nah, selain itu juga ada teknologi laser yang bisa kita tempelkan di area tertentu nih. Misalkan kan pada orang tua, ini kalau misalkan Sendi olahraga, biasanya, sendi di betul. lutut suka sakit Lutut gitu suka ya. sakit. Itu kan kalau sakit itu tandanya ada peradangan di area Iya. tersebut.
Jadi dengan begitu peradangan berkurang, rasa nyeri juga ikut berkurang. Dan jangan lupa, laser pad ini juga akan membantu untuk merangsang yang namanya regenerasi sel kita. Tadi Mas Boyke sudah bilang, kalau aliran darah kita lancar, regenerasi sel bagus, maka pada penderita diabetes, luka-luka yang susah sembuh itu akan dirangsang untuk lebih cepat sembuhnya. Bagi orang yang sudah banyak diranjang ya, kemudian nggak bisa berolahraga lagi, tetap ototnya harus aktif supaya nggak mengecil. Nah itu teknologinya mudah karena bersatu dengan teknologi laser itu tinggal ditempelkan saja di bagian-bagian yang otot-ototnya sudah harus diaktifkan kembali. Nanti otomatis si otak karena dia mendapatkan sinyal akan menggerakkan kembali otot-otot itu seperti kita berolahraga. Nah ini bisa juga dipakai ya Bu ya, teknologi laser kombinasi dengan teknologi NMES. Jadi teknologi laser itu dan teknologi NMES bisa dipakai khususnya untuk membantu ibu yang sudah 73 tahun tadi. Dan juga pemirsa di rumah tentu yang ingin tetap sehat sampai usia tua. Nah pemirsa, mungkin Anda baru saja bergabung, jadi saya akan rangkum kembali perbincangan kami kali ini dengan Pak Edi Mulyadi ya. Jadi beliau ini pernah punya masalah kesehatan, kolesterolnya tinggi, LDL-nya hati-hati pemirsa. Jika Anda juga punya LDL yang tinggi, hati-hati ya. Pernah mengalami TIA, Transient Ischemic Attack, atau yang dibilang stroke ringan sampai dengan 5 kali. Beliau sangat beruntung, 5 kali bisa lolos dari lubang jarum ya. Dan anggota tubuh bagian kanan sempat lemah, memang hitungannya menit, tapi dari serangan pertama sampai serangan kelima durasinya semakin lama semakin panjang. Dan itu selangkah lagi menuju stroke yang betulan ya. Tapi beliau tidak tinggal diam, beliau menggunakan teknologi laser dan hasil yang didapatkannya adalah kolesterolnya sekarang sudah di level yang baik, sudah bagus angkanya, tekanan darahnya pun sudah stabil 110/70 dan anggota tubuh bagian kanan sudah kembali aktif dan terasa lebih bertenaga. Kami berikan apresiasi 2 jempol. Wah, buat Pak Edi atas keputusan yang diambilnya untuk menggunakan teknologi laser ya, karena ini adalah keputusan yang tepat. Kenapa? Karena bukan hanya Pak Edi saja nih pemirsa yang sudah merasakan manfaat dari IQ Laser. Banyak yang sudah menggunakan, banyak yang sudah merasakan manfaatnya untuk kesehatan tubuhnya. Jadi pemirsa nih, kalau Anda punya keluhan kesehatan, yuk take action, ambil langkah yang tepat sekarang juga. Yang sudah dijelaskan tadi oleh Mas Boyke dan juga oleh Mas Nurman. Yuk, ubah pola hidup, lakukan pola hidup sehat kita, dan optimalkan segala upaya kita dengan menggunakan dokter laser. Alat kesehatan dokter laser maupun IQ Laser ini sangat praktis, gampang sekali digunakan ya. Kita bisa menggunakannya kapan saja, di mana saja ya. Cukup digunakan di garis pergelangan tangan sebelah kiri ya. 2 kali sehari dengan durasi 15 sampai 60 menit. Nanti nih sinar lasernya akan menyinari pembuluh nadi dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kita. Nanti si laser ini akan menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi nitric oxide yang manfaatnya melenturkan dan juga melebarkan pembuluh darah kita. Dan juga bisa mencegah terjadinya agregasi trombosit atau penggumpalan darah. Pemirsa, jaga kesehatan tubuh kita sekarang juga. Jangan tunggu Anda baru mau menjalankan hidup sehat setelah terserang komplikasinya. Gunakan IQ Laser maupun dokter laser dari Gogomall sekarang juga karena nomornya sudah ada. Silakan langsung hubungi nomor ini pemirsa. Ya pemirsa, jangan tunda lagi sekarang juga karena nanti akan ada call center yang akan membantu Anda untuk menjelaskan dengan detail bagaimana cara mendapatkan teknologi laser dan juga ada layanan konsultasi dengan dokter ya. Jadi mau tanya-tanya dulu silahkan ya. Layanan ini bisa Anda dapatkan jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya ya. Pemirsa, produk IQ Laser Ultimate ini asli, berkualitas dan juga bermanfaat dan sudah terdaftar di pemerintah. Cari di mana? Hanya di Gogomall. Jadi ingat teknologi laser, ingatnya Gogomall ya. Ada 2 kalimat yang harus Anda ingat pemirsa ya. Kualitas darah menentukan kualitas hidup kita. Dan yang kedua adalah yuk atasi masalahnya, cegah komplikasinya sekarang juga. Oke, Pak Edi terima kasih, juga para praktisi kesehatan terima kasih, dan juga pemirsa terima kasih. Anda telah bersama kami dari tadi dan juga telah menjadi pemirsa setia Go Healthy selama ini. Sekali lagi, sudah tahu ilmunya, saatnya untuk take action, gunakan teknologi laser sekarang juga. Sampai jumpa lagi di Go Healthy berikutnya. Salam.